Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok, yaitu mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rabb atau Tuhan. Ada hamba yang beribadah dan ada Rabb yang disembah. Selain itu, tidak ada penghambaan apapun. Pembagian ibadah ada dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah toharoh, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdoh ini harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi keberadaan ibadah mahdoh ini merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdoh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termasuk ibadah ghairu mahdoh ini antara lain berdakwah, ibadah melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu mahdoh ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Fungsi ibadah yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran hadis Az-Zariyat ayat 51-56. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khuldu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5. 3. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Firman Allah dalam Quran hadis Al-Asyr ayat 3. Dan yang terakhir, melatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin, yaitu misalnya dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya, mengajarkan untuk disiplin. Prinsip ibadah ada 6, yaitu 1. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip hanya menyembah Allah ini menjadi prinsip paling utama. Kedua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat. Ketiga, harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharap
ridho Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah, karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin ada ibadah yang sesungguhnya. Keempat, harus sesuai tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melumpuhkan dunia tidaklah baik. Apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Semua harus dilakukan dengan seimbang. Dan yang terakhir, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.